Halo, namaku Turbot, dan ini adalah pengenalan Vajrasandi dan sejarahnya menggunakan animasi 3 dimensi. Pertama-tama, aku akan menjelaskan tentang tempat, ukuran, dan sejarah dari pembangunan Vajrasandi. Berikut adalah Monumen Vajrasandi yang dapat ditemukan pada Jalan Raya Puputan nomor 142 Renon, Kota Denpasar, Bali, Denpasar Selatan. Monumen Vajrasandi terletak pada Kelurahan Panjer, Kota Denpasar, bertempat di sebelah selatan kantor gubernur dan sebelah tenggara kantor DPRD Bali. Monumen ini dibangun pada tanah dengan ukuran 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter persegi. Ide pembangunan monumen ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor Ide Bagus Mandro pada tahun 1980. Dan pada tahun 1981, Ide Bagus Gedeyatnya merancang desain dari monumen tersebut. Pada desainnya, Ide Bagus Gedeyatnya menambahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, sebagai bagian dari monumen, dengan mendesain 17 gerbang pintu masuk, 8 pilar utama, dan ketinggian monumen yaitu 45 meter. Berikut merupakan penjelasan dari interior Vajrasandi yang dimulai dari lantai 2 dari monumen. Ini adalah tata letak dari diorama yang dapat ditemukan pada monumen Vajrasandi yang menceritakan tentang sejarah dan peristiwa mengenai rakyat Bali. Pada lantai kedua dari monumen ini, terdapat 33 diorama yang akan menjadi fokus dari penjelasan yang dilakukan pada animasi ini. Berikut merupakan lantai 1 dari monumen Vajrasandi. Berikut merupakan lantai pertama dari Vajrasandi. Di sini dapat diamati beberapa komponen seperti tangga yang digunakan untuk mengakses lantai-lantai lain dari Vajrasandi, 8 pilar utama pada Vajrasandi, dan pada lantai ini terdapat kolam tepat di bawah tangga yang dikelilingi oleh pagar untuk mencegah insiden. Sekarang, aku akan memulai penjelasan terhadap 33 diorama yang dapat ditemukan pada monumen Vajrasandi. Berikut adalah diorama pertama yang menjelaskan tentang kehidupan manusia pada 3000 tahun sebelum Masehi, atau dapat dikatakan pada zaman prasejarah. Pada diorama ini dapat dilihat figur manusia purba yaitu Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak yang dapat terlihat membawa peralatan sederhana dan hasil buruannya. Diorama kedua menjelaskan tentang kehidupan manusia 2000 tahun sebelum Masehi, yang dikenal sebagai masa perundagian. Pada diorama ini dapat dilihat bahwa manusia telah mengenal peralatan logam dan teknik pengecoran. Di sini juga dapat dilihat bahwa masyarakat lebih mengenal sistem penguburan mayat yang dilakukan dengan cara menyimpan mayat ke dalam sarkofagus atau peti mati yang dibuat dari batu. Pada diorama ini dapat diamati kehidupan manusia pada masa sejarah, karena ditemukan bukti yang berupa mantra Buddha pada stupika tanah pada daerah Pajang, Bedulu yang diperkirakan berasal dari tahun 700 Saka. Pada diorama dapat dilihat para pendeta yang melakukan semedi pada ceruk-ceruk dan bisa dilihat pula seorang pendeta keluar dari pasraman. Pada diorama ini dapat diamati Resi Markandeya yang sedang menyerahkan Pancadhatu kepada pengiringnya dengan latar belakang yang digunakan adalah kesibukan Desa Taro Gianyar membangun Balai Agung. Pada diorama ini dapat diamati Sri Kesari yang sedang menyaksikan pembuatan Tugu Kemenangan Jaya Stamba di Blanjong Sanur. Tugu ini dapat juga dikenal dengan nama Prasasti Blanjong.
Pada diorama ke-6 ini menceritakan tentang Guna Priya Dharma Patni bersama dengan suaminya Darmo Dayana Warmadewa yang sedang dihadap oleh pembesar kerajaan Balairo. Pada diorama ini dapat diamati Balai Agung, Meru, dan juga Merajapati sebagai simbol dari Pura Desa, Pura Puseh, dan juga Pura Dalem yang disebut sebagai konsep dari Kayangan Tiga yang diajarkan oleh Empu Kuturan, seorang pendeta Jawa Timur yang datang ke Bali pada masa pemerintahan Sri Ratu Gunapriya Dharma Patni. Pada diorama ini diperlihatkan suasana kehidupan dari masyarakat Bali pada abad ke-11 Masehi. Di sini dapat dilihat kehidupan masyarakat di mana warga mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Klian Banjar dan dihadiri oleh para pengurus. Diorama ini dapat diamati pemandangan sawah berundak yang indah. Sawah berundak ini merupakan sawah dengan sistem pengairan yang disebut dengan subak. Sistem ini diperkirakan sudah ada sejak abad 11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Anak Wungsu. Diorama berikutnya menceritakan tentang kehidupan masyarakat Bali pada masa pemerintahan Sri Astasura Ratnabumi Banten atau Sri Gajah Watra atau Sri Dalem Bedahulu pada tahun 1338 Masehi. Dalam diorama berikut menceritakan Patih Gajah Mada dalam rangka menyatukan Nusantara dan pada 1343 kerajaan Bali kuno dapat dikalahkan. Setelah itu diangkatnya Sri Kresna Kepakisan sebagai adipati di Bali dengan restu dari Raja Majapahit dengan mempersembahkan keris Ki Durga Dungkul oleh Patih Gajah Mada. Setelah pemerintahan Raja Sri Kresna Kepakisan, maka digantikan oleh putranya yang bernama Dalam Samprangan. Akan tetapi, karena kurang mampu memimpin, maka digantikan oleh adiknya yang bernama Dalam Ketut Ngelusir pada tahun 1380. Kemudian untuk mempersatukan lapisan masyarakat, maka dibangun Pura Dasar Gagel sebagai tempat perumahan agung yang dulunya menggunakan Pura Besakih. Di sini dapat diamati pengganti Dalam Ketut Ngelusir yaitu putranya yang bernama Dalam Waturenggong pada tahun 1460. Pada masa pemerintahan Dalam Waturenggong, kerajaan di Bali mencapai puncak kejayaannya dan berkembang pula karya-karya sastra dan kesenian yang bernilai tinggi. Pada diorama ini menceritakan Dangyang Nirarte sedang membaca hasil karyanya di pantai sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Tampak bangunan Candi Padmasana dan Gunung Agung. Dangyang Nirarte merupakan pendeta sakti dari Blambangan. Beliau dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawurauh atau disebut juga Dangyang Dwijendra. Beberapa peninggalan masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Bali tampak pada diorama ini, seperti Kelungkung dengan Taman Kertagosa, Buleleng dengan Istana Singaraja, kemudian menjadi lambang singa Ambara Raja, Karangasem dengan Taman Sukasada Ujung, dan Mengui dengan Pura Taman Ayun.
Pada diorama ini, terlihat Patih I Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng sedang merobek surat Gubernur Jenderal dengan keris di depan Raja Klungkung dan utusan Belanda. Kejadian ini terjadi pada tahun 1846, di mana kapal Belanda yang terdampar pada pantai Sangsit dianggap menjadi milik Kerajaan Buleleng karena hukum tawan karang. Namun Belanda menolaknya dan mengirimkan utusan untuk menghapus hukum tawan karang. Tapi surat dari utusan Belanda dirobek dan penghapusan hukum tawan karang ditolak. Pada diorama berikut menceritakan perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik melawan tentara Belanda di depan benteng Jagaraga pada tanggal 28 Juni 1846. Belanda berhasil menguasai pusat kerajaan Buleleng dan memaksa Raja Buleleng untuk mundur ke desa Jagaraga. Dan pada 8 Juni 1844, Belanda mulai melakukan serangan terhadap Jagaraga dan berhasil mendesak Patih Jelantik untuk mundur sekali lagi. Dan dari peristiwa ini menyebabkan kematian Patih Jelantik yang terbunuh saat dalam perjalanan menuju Karangasem. Dalam diorama ini menceritakan Laskar Kusamba di bawah pimpinan Idewa Agung Putra Kusamba menyerang kubu pertahanan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Andreas Victor Michels di dekat pesisir pantai Kusamba. Peperangan ini disebabkan oleh Belanda yang ingin menguasai Klungkung setelah berhasil menaklukkan Buleleng. Belanda tidak hanya mundur, tapi Jenderal Andreas Victor Michels juga terbunuh pada peperangan ini. Setelah kerajaan Buleleng berhasil dikuasai oleh Belanda dalam Perang Jagaraga pada tanggal 18 April 1849, dimulailah kekuasaan Belanda di Buleleng. Kemudian terjadi perlawanan terhadap kekuasaan tersebut di bawah pimpinan Ide Maderai dan terjadi pertempuran rakyat Banjar. Dalam pertempuran ini, 2 kali kemenangan berada di pihak Laskar Banjar yang hanya bersenjatakan tombak, tetapi pada akhirnya dapat dikalahkan oleh pihak Belanda. Dalam diorama ini menceritakan Raja Badung bersama semua keluarga dan rakyat dengan berpakaian serba putih, bertekad untuk melawan Belanda sampai mati. Tekad seperti ini dikenal dengan istilah puputan. Perang ini berawal karena pihak Belanda menyatakan bahwa kapal dagang Sri Komala yang terdampar di pantai Sanur pada tanggal 27 Mei 1904 yang membawa banyak barang yang berharga dinyatakan hilang karena dicuri dan dirampok oleh penduduk sekitar. Tetapi penduduk sekitar memberikan pertolongan kepada kapal tersebut. Pada diorama ini menceritakan tentang semangat Sagung Wah yang menggebu-gebu dan memberi perintah kepada Laskar Tabanan untuk menghadapi serangan tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi setelah jatuhnya Kerajaan Badung kepada Belanda pada tanggal 20 September 1906. Belanda melanjutkan serangannya kini menuju Kerajaan Tabanan. Raja Tabanan menyerah lalu diasingkan ke Lombok, tetapi saudara raja yang bernama Sagung Wah berhasil melarikan diri, mencoba melawan Belanda namun Sagung Wah berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Lombok. Pada diorama ini menceritakan perlawanan Laskar Klungkung di bawah pimpinan Raja Klungkung Idewa Agung Jambe melawan serdadu Belanda di depan Puri Klungkung. Hampir semua keluarga raja gugur bersama pengikutnya. Perang Puputan Klungkung menandai jatuhnya seluruh wilayah Bali secara total ke tangan Belanda. Klungkung memang menjadi kerajaan terakhir yang takluk di kaki Belanda. Perang Puputan Klungkung juga sekaligus mematahkan mitos yang menyebutkan Indonesia termasuk Bali dijajah Belanda selama 350 tahun. Dalam diorama ini menceritakan kegiatan rapat yang dilakukan para pemimpin pemuda dari kalangan guru, pegawai, dan tokoh masyarakat di salah satu ruangan sekolah dengan didirikannya sekolah-sekolah di Bali sebagai tuntutan politik etis Belanda.
Masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Dari kesadaran tersebut, golongan terpelajar mendirikan perkumpulan Suite Gama Tirta yang dipimpin oleh I Gusti Putu Jelantik pada tahun 1917 dan mulai saat itu tumbuh organisasi pemuda di Bali. Pada diorama ini menceritakan rakyat Bali melakukan kerja paksa di bawah siksaan tentara Jepang seperti membuat jalan dan mengangkut kebutuhan perang Jepang dalam melawan tentara sekutu. Pada diorama ini diamati Bapak I Gusti Ketut Puja yang menyerahkan mandat pada Menseibu, penguasa Jepang. Dapat dilihat juga pengibaran bendera merah putih menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. I Gusti Puja mendapatkan mandat untuk menyampaikan secara resmi berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok desa di Bali melalui organisasi-organisasi pemuda yang sudah terbentuk. Pada diorama ini menceritakan para pemuda bersemangat menyuarakan kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih setelah mendapatkan berita kemerdekaan Indonesia melalui I Gusti Ketut Puja. Setelah itu dibentuklah Badan Perjuangan yang beranggotakan pemuda dan bermarkas pada sebelah selatan alun-alun Puputan Badung dengan nama Pusat Komando PRI yang saat ini dikenal dengan nama Kodim 1611 Badung. Dibentuk untuk segala kemungkinan khususnya kedatangan Belanda yang membonceng tentara sekutu. Diorama ini menceritakan terjadi peristiwa tembak-menembak antara tentara Belanda dari atas kapal Abraham Grijen dengan para pemuda di pelabuhan Buleleng. Peristiwa ini terjadi karena pasukan Belanda melakukan perampokan logistik terhadap gudang pelabuhan dan mengibarkan bendera Belanda pada kantor bea cukai. Akibat peristiwa ini, pasukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR melakukan perang gerilya dan terjadi tembak-menembak dengan tentara Belanda yang ada di atas kapal. Dan pada peristiwa ini pemuda I Ketut Merta gugur. Diorama ini menceritakan pada tanggal 4 April 1946 sekitar jam 8 malam terjadi pertempuran di Selat Bali antara pasukan pemuda di bawah pimpinan Kapten Markadi melawan kapal patroli Belanda. Kapten Markadi membantu perjuangan di Sunda Kecil berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan 16 perahu dan 160 orang pasukan. Di pagi harinya mereka dikejar oleh motorbot Belanda, kemudian terjadilah pertempuran laut di Selat Bali. Dalam diorama ini menceritakan penyerbuan terhadap Tangsi Nika yang berada di Tangsi Kayumas, Kota Denpasar. Peristiwa ini diawali pada tanggal 18 April 1946 dengan rapat yang diadakan untuk rencana serangan terhadap Tangsi Nika di Kayumas Kreneng. Dipimpin oleh Mayor Sugianyar dan dilaksanakan pada malam hari bulan mati. Tangsi Kayumas diserbu dipimpin oleh Ide Bagus Japa dari timur dan utara. Namun dalam pertempuran itu Ide Bagus Japa gugur, kemudian pasukan pemuda mundur ke arah timur menuju Tegah Kori dan Panatih. Dalam diorama ini menceritakan pada tanggal 16 April 1946, rumah Idewa Nyoman Jahan di Munduk Malang diadakan rapat untuk pembentukan DPRI Sunda Kecil di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Dalam diorama ini menceritakan pertempuran yang sangat hebat terjadi di Tanah Aron yang terletak di lereng Gunung Agung melawan pasukan Nika.
Dalam peristiwa ini, pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai semuanya selamat, sedangkan dari pihak Nika banyak serdadunya yang terbunuh. Diorama ini menceritakan pertempuran besar yang terjadi antara pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai melawan tentara Belanda pada tanggal 20 November 1946. Pada peristiwa tersebut, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya, sehingga perang ini dikenal dengan nama Puputan Margarana. Dalam diorama yang terakhir ini menceritakan pembangunan daerah Bali yang berdasarkan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu yang mengutamakan di bidang pariwisata kebudayaan, Taman Wardi Budaya, pendidikan, kampus Universitas Udayana, dan pertanian. Dan sekian adalah penjelasan mengenai Bajrasandi dan sejarahnya. Terima kasih karena sudah menonton dan semoga video ini dapat membantu.